Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Dunia penuh dengan orang yang malang. Dunia penuh dengan orang yang malang. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yulia Kamila dalam program Tabu Maghrib, sebuah program yang mengantarkan kita sambil menunggu jelang kumandang azan maghrib. Dan pada kesempatan kali ini Tabu Maghrib akan membahas sebuah tema yang erat katanya dengan lagu barusan kita dengarkan, Rasul Menyuruh Kita. Terima kasih Mas Salim dan Mbak Ika, lagu luar biasa pemirsa mengantarkan kita dengan titel Rasul Menyuruh Kita. Ini ada katanya dengan tema kita pada sore hari ini, yakni berbagi kesejahteraan. Bersama narasumber saya yang luar biasa pemirsa, ini hadir tiap Rabu, ada Bapak Kiai Haji Agus Ali Masyuri yang sering kita sapa dengan sebutan Gus Ali. Assalamualaikum Gus Ali. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus Ali? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Gus, tadi lagunya bagaimana Gus? Bagus. Itu lagunya Bimbo, kubaan dari seorang penyair yang cukup kaliber, Taufik Ismail. Taufik Ismail. Ya. Password sore ini, Iya. barang siapa yang mampu tampil mencintai orang lain dengan tulus dan benar, akan mendapat arus balik dicintai orang lain dengan tulus dan benar. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi. Wabi ilaihi haddatsana les an Yazid an Abil Khair an Abdillah bin Amrin anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qal tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif, rawah Muslim. Hadis ini cukup pendek tapi makna dan cakupannya sangat luas. Yang pertama, penekanannya adalah pada aspek sosial kemasyarakatan. Kita tidak cukup soleh di masjid saja. Kita tidak cukup soleh di rumah tangga saja. Tapi kita dituntut untuk mampu tampil soleh sosial di tengah-tengah masyarakat dengan berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Baik. Yang kedua, hadis ini penekanannya kita dituntut tampil sejuk. Sebarkan cinta kasih dan damai. Sebarkan salam cinta kasih dan damai di tengah-tengah masyarakat. Jangan Anda sebarkan fitnah dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Understand? Yes. Karena hidup berdampingan ya Gus ya. Ya. Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendidikan kepada kita agar cerdas di dalam hidup bermasyarakat. Karena manusia ini selain sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial. Apa artinya kaya manakala kita tidak mau berbagi? Betul. Apa artinya kita punya ilmu banyak kalau tidak kita amalkan? Ya. Apa artinya kita punya segudang gelar, pangkat, tapi tidak bisa memberi nilai kemanfaatan bagi yang lain? Baik, luar biasa. Dan pemirsa, berbagi kesejahteraan ini adalah sebuah tema yang luar biasa. Apalagi di Ramadan yang sudah dapat 10 hari ini, kita juga bisa mampu berbagi dengan sesama tentunya. Jadi kalau berbagi ini tidak harus melihat status sosial ya Gus, ya. Jadi barang siapa ingin menjadi orang besar, harus berjiwa besar dan belajar berpikir besar. Ukuran berbagi, memberi kepada sesama, itu diukur dari kembali pada diri kita sendiri.
Kalau kita masih suka, kita kasihkan. Jangan sarung yang sudah rusak, Subhanallah. nasi yang sudah basi, Iya. jangan dikasihkan orang. Ukuran mengkasih, given, memberi kepada orang lain, harus syukur pada diri kita sendiri. Nah, ukurannya kalau kita masih senang, kita masih mau, itu kita kasihkan. Jadi bukan barang yang apa istilahnya sudah, mohon maaf, udah KW kesekian gitu. Iya, jangan. Yang kedua, berbagi kesejahteraan, jangan melihat like and dislike. Mencari ilmu, tenangkan hati, mengharap ridho ilahi. Dengan ulama serta kiai, menjelang ditabur. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Tabung Maghrib dan ini segmen yang kedua. Anda langsung bisa interaktif dengan kami di layanan 0315660109 dengan tema berbagi kesejahteraan. Kita kembali berbincang dengan Bapak Kiai Haji Agus Ali Masyhuri ya, dan Gus Ali, kita bicara berbagi kesejahteraan ini. Terkadang manusia itu tidak sama, keinginan untuk berbagi itu kadang ada yang mohon maaf terlalu pelit begitu. Ini faktor apa Pak Kiai biasanya? Allah SWT telah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun pada bulan Sa'ban pada tahun kedua Hijriah. Di saat Rasulullah SAW sedang menatah masyarakat baru, memperjuangkan masyarakat baru. Diharapkan dari puasa ini melahirkan pribadi muslim yang tangguh, mengemban tugas besar, termasuk di dalamnya untuk mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain, dan tidak terjebak mementingkan diri sendiri, mampu mengecilkan kadar kerakusan yang ada pada dirinya. Begitu. Jadi ini bukan ketepatan dan kebetulan. Memang Allah SWT menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183 ini pada bulan Sa'ban, pada tahun kedua Hijriah, di saat Rasulullah SAW mengemban tugas besar mewujudkan tatanan masyarakat baru yang adil, makmur, demokratis, terbuka. Diharapkan dari puasa ini melahirkan pribadi muslim yang tangguh untuk mengemban tugas-tugas besar dan suci ini. Begitu. Jadi mulainya memang tepat, tidak salah ya Pak Kiai pada saat bulan suci Ramadan ini untuk berbagi itu. Begini, mari kita jadikan momentum Ramadan ini menjadi momentum yang indah untuk mengecilkan kadar keragusan pada diri kita, membangun kesadaran untuk mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Kita memberi, jangan menunggu kaya. Harus kita balik logikanya. Kita memberi untuk menjadi kaya. Jangan keliru. Jangan keliru. Kita sugih dulu baru memberi. Mungkin malah medit itu. Justru dari sedekah itu akan menjemput keberkahan dari Allah, fasilitas dari Allah. Kita akan diberi rezeki yang berlimpah. Begitu. Baik. Jadi sedekah tidak harus nunggu kaya ya, menurut kemampuan dan pos kita masing-masing. Karena sedekah itu belum tentu bersifat materi. Dengan bahasa yang terukur, teratur, nasihat yang indah, wajah yang cerah ceria, dalam bergaul dengan sama, nilainya sedekah. Baik. Berarti di sini untuk konsep berbagi kesehatan ini bukan hanya konsep secara finansial gitu ya. Bukan pada tataran-tataran materi. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Termasuk karena kita ini selain sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, hendaknya mau berbagi kesejahteraan bukan pada tataran-tataran materi. Bisa dari nasihat, ucapan yang indah, pesan-pesan yang mendidik, dan lain sebagainya. Mengecilkan kadar kerakusan dan mementingkan diri kita sendiri untuk mau berbagi kesejahteraan sebagaimana yang dicontohkan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Termasuk di dalamnya ketika kita menghormati ada saudara kita yang tidak berpuasa, dengan berpuasa, apakah juga itu bagian dari salah satu berbagi di sana? Konteksnya bukan begitu. Inggih. Jadi puasa itu adalah merupakan salah satu sarana penyucian jiwa. Karena mayoritas manusia menyimpang dari jalan Allah itu karena didorong oleh syahwatnya perut dan syahwatnya kemaluan. Maka di sini ada syariat namanya puasa. Karena di dalam Islam tidak ada kebiri. Kebiri ya puasa itu. Mayoritas manusia menyimpang dari jalan Allah didorong oleh dua hal. Karena syahwatnya perut dan syahwatnya kemaluan. Tidak ada orang sakti bila kena dua syahwat ini. Maka harus dijinakkan melalui puasa ini. Baik. Kok ada yang ketawa, kenapa? Betul dijinakkan ya? Oh, betul dijinakkan. Baik, bersama bisa interaktif dengan kami di 0315660109. Tema kita adalah berbagi kesejahteraan. Tentunya masih bersama narasumber saya yang luar biasa, ada Gus Ali, Bapak Kiai Haji Agus Ali Masuri dari Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo, pemirsa di 0315660109. Pak Kiai, kita bicara aspek sosial kemasyarakatan dalam hal berbagi. Ini yang paling dekat dengan kita untuk bulan suci Ramadan ini contohnya seperti apa? Gini, jadi kita harus tidak cukup pandai, tapi harus cerdas. Sebagaimana syairnya Taufik Ismail yang dilakukan oleh Bimbo tadi. Di sekitar kita banyak orang yang malang. Anak-anak kita banyak yang kurang gizi. Pendidikannya banyak yang tidak memadai. Ya, banyak PHK. Ya, banyak orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam tanda petik untuk dirinya dan keluarganya. Maka kita tidak cukup pandai, harus cerdas. Kita harus punya kepekaan kepedulian sosial dari puasa yang disyariatkan oleh Allah ini. Begitu maksudnya. Baik. Jadi bagus sekali itu syairnya Taufik Ismail yang dilakukan oleh Bimbo itu. Cuma ada kekurangannya itu. Yang disayangi bukan anak yatim saja. Diusahakan ibunya sekali juga harus disayangi. Nah, ibunya yang usia berapa nih ya? Ibu yang usia berapa nih ya? Yang masih muda nggak ya? Enggak gitu. Oh, enggak gitu. Yang tua siapa yang ada? Oke. Baik. Jadi ketika berbagi di sana pun konteksnya adalah bukan hanya fakir, bukan hanya miskin aja, tapi semua yang membutuhkan begitu bagian ini. Iya. Terus janda-janda di sana Iya, kasihan ya. Mereka butuh sentuhan-sentuhan. Perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan, maka tidak bisa diwacanakan. Ini butuh aplikasi real. Nah, untuk bisa melakukan aplikasi nyata, itu orang yang lulus di dalam menjalani tarbiyah puasa ini. Karena mengetahui sengsara dan sakitnya lapar. Dari menyadari dan mengetahui sengsara dan sakitnya lapar, membentuk sebuah kepribadian bisa menyayangi kepada orang-orang yang lapar, yaitu orang-orang yang miskin, duafa, kekurangan, dengan tanda kutip penghasilan yang didapat dengan kebutuhan yang dia pikul tidak balance, tidak seimbang, maka dililit hutang. Nah, orang kalau sudah dililit hutang itu, masya Allah, fakir itu dekat kufurnya daripada imannya. Maaf, akal sehatnya sering hilang. Daya objektivitasnya memandang masalah sering kabur. Maka kalau kita diamkan, itu termasuk dosa sosial kita. Allah. Kita tidak cukup berdakwah melalui qala ta'ala, qala Rasulullah saja. Hendaknya ada dari sebagian kita yang berdakwah melalui perbaikan ekonomi umat untuk bisa berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Understand? Baik, subhanallah. Ini ketika berbagi kesejahteraan ini aplikasinya ada di lingkungan masyarakat sekitar kita ya. Didahulukan lebih mana ya Pak Kiai? Ya, kita dulukan dari keluarga terdekat, keluarga tetangga, melebar. Jadi yang harus kita dahulukan dari kerabat-kerabat, keluarga terdekat, tetangga kita dan sekitarnya. Hari ini banyak orang punya sahabat, teman, banyak di dunia maya, tapi tidak kenal dengan tetangga sekitarnya. Ini harus kita jebol melalui puasa pada tahun ini. Mengapa hari ini banyak orang mengumpulkan makanan, tapi tidak mereka makan?
Mengapa hari ini banyak orang punya teman banyak di dunia maya, tapi tidak kenal dengan tetangga sekitarnya. Betul. Nah, kalau orang tidak kenal dengan tetangga sekitarnya, tidak mengenal lingkungannya, mana mungkin mau berbagi kesejahteraan. Allah. Melalui puasa ini, mentarbiah hati kita, mentarbiah hati umat Islam, agar mampu mengecilkan kadar kerakusan, tidak terjebak mementingkan dirinya sendiri. Understand? Yes. Subhanallah. Jadi kalau kita mau berbagi berarti tidak usah mendahulukan yang jauh-jauh dulu, yang dekat terlebih dahulu nggih Pak ya ini. Nggih. Terkadang kita memang ibaratnya itu mendahulukan yang jauh karena mungkin merasa teman akrab begitu juga salah nggih kayaknya. Janganlah kita dulukan koroba-koroba kita, muasatil akriba. Nggih. Koroba-koroba kita dulu, Nggih. melebar tetangga, kenalan, mitra, Iya, sahabat-sahabat baru begitu. Nggih. Baik, Ya luar itu biasa. mantu-mantu ngerti itu. Subhanallah. Jadi dimulai dari yang terdekat terlebih dahulu. Dan pemirsa, Anda bisa bergabung dengan kami di 0315660109. Konteks kita adalah, tema kita adalah berbagi kesejahteraan. Tentunya pada bulan suci Ramadan ini menjadi momen yang sangat tepat ketika kita bicara berbagi kesejahteraan. Benar begitu Pak Kiai? Iya. Sebagai momen yang indah untuk mentarbiah diri kita. Jangan sampai kita terjebak mementingkan diri sendiri, tidak cerdas membaca lingkungan sekitar dan tidak bisa membaca perasaan dan kondisi masyarakat yang ada di sekitar kita. Baik, luar biasa. Kemudian ketika di bulan suci Ramadan ini pun banyak orang yang berbondong-bondong memberikan sebuah takjil, kemudian juga berbagi, bersedekah. Ini juga bagian dari berbagi setelah Alhamdulillah, itu sebuah peningkatan yang patut kita acungi jempol, bukan jempol satu, kalau perlu jempol 10. Ini penting kita tingkatkan. Memang Ramadan kali ini di dalam tataran hal itu banyak peningkatan. Mudah-mudahan setiap tahun meningkat, insya Allah, dan memberikan sebuah pembelajaran kepada masyarakat untuk mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain, tidak terjebak untuk mementingkan kepentingan diri pribadi semata. Subhanallah. Ketika di sana ada orang Muslim, Yai, banyak harta dia miliki, tetapi enggan untuk berbagi. Ini kira-kira penyakit apa, Pak Yai? Ya, fenomena akhir zaman. Banyak orang mengumpulkan makanan tapi tidak mereka makan. Banyak orang mendirikan bangunan tapi tidak mereka tempati. Banyak orang memakai jam bermerek berharga mahal tapi tidak tepat waktu. Sangat diharapkan dari Ramadan ini membentuk sikap mental dan kepribadian, sadar, memahami dan mengerti apa yang ia miliki, harta yang ia miliki, di sana ada haknya fuqara dan al-masakin. Baik. Maka di dalam Islam ada zakat, ada infak, ada sedekah. Baik, ada penelpon pertama, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum. Subhanallah, terputus, dicoba kembali ya di 03156600109 ya, di 03156600109. Tema kita adalah berbagi kesejahteraan. Lalu maghrib akan hadir dengan Anda usai jeda berikut, tetap di TV 9 Nusantara. Pikir-pikir berapakah usiamu, hitung-hitung berapa banyak amalmu. Jangan kikir terhadap harta bendamu. Sedekahkan untuk bekal akhiratmu. Umur itu adalah anugerah Allah, maka gunakanlah untuk beribadah. Harta benda itu karunia Allah, maka sisihkanlah untuk bersedekah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Tahu Maghrib, Anugerah dan Karunia. Pak Nusri mengantarkan kita pada segmen ketiga, sebuah lagu yang luar biasa. Kita dalami maknanya, ini akan kita kupas dengan Gus Sali sesuai dengan tema kita, berbagi kesejahteraan. Baik Pak Kiai, kita berbagi kesejahteraan tadi ada
anugerah dan karunia. Iya. Jangan pernah berpikir untuk menunda, selalu berbuat baik. Iya. Pripun Yai? Ya Begini, Allah, dalam banget ini. Itu sebuah ungkapan yang sangat cerdas. Nggih. Jadi penyesalan itu pasti di belakang. Nah. Tidak ada penyesalan di depan itu. Iya. Jadi rata-rata orang yang medit tidak mau berbagi kesadaran. Itu lupa. Dianggap mereka itu hidup selamanya. Allah. Maka ungkapan itu sangat cerdas. Kita harus menyadari bahwa umur kita ini sangat pendek. Betul. Karena umur kita sangat pendek, kita dibutuhkan sebuah kecerdasan untuk memanfaatkan umur yang kita miliki, harta yang kita miliki, supaya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, bahwa kekayaan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, di sana ada sebuah kewajiban kita hendaknya untuk mau berbagi kesejahteraan dengan mereka yang membutuhkan. Ada hak orang lain gitu Pak Iya. di sana. Maka di dalam Islam ini ada zakat, ada sedekah, ada infak. Infak. Ini sangat luas. Kalau zakat itu butuh kaul, butuh nisab. Tapi kalau infak dan sedekah tidak butuh kaul dan tidak butuh nisab. Kita jangan nunggu kaya baru mau sedekah. Banyaklah sedekah untuk menjemput kekayaan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bila Anda dalam keadaan bangkrut, berdaganglah dengan Allah. Artinya, perbanyaklah bersedekah. Subhanallah. Jadi tidak akan pernah mengalami kebangkrutan lagi ya Pak Kiai? Sebuah penelitian ilmiah, Nggih. sebuah realitas yang tidak terbantahkan bagi orang-orang yang berakal sehat. Tidak ada orang yang gemar sedekah miskin. Yang miskin bangkrut itu orang yang kakek pola. Sudah punya rumah, tidur di kafe. Nah. Sudah punya istri cantik, kecendel purel. Nggih. Baik, ya kita telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dari Pak Marito di Merangin, Jambi ini. Pak Marito di Jambi, subhanallah, alhamdulillah. Pak Marito, bagaimana TV9 diakses dari Jambi, Bapak? Bagus, bagus, bagus. Bagus, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, ini langsung aja tema kita adalah berbagi kesejahteraan Bapak Marito ya, langsung dengan beliaunya, monggo. Ya maaf, lain dari tema boleh? Silahkan, Boleh, monggo. Assalamualaikum Mbak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau tanya. Halo? Ya. Nah, ini mau tanya, gini, saya ini punya utang, tapi saya bayar rencana mau saya pinjamkan bank gitu. Minta solusinya. Oh, bayar utang, pinjam bank. Punya aset yang lebih besar lagi gitu loh. Ya. Baik, hanya itu Pak Marito? Ya, gitu aja. Baik, terima kasih. Ditunggu penjelasannya. To the point sekali ini Pak Kiai. Punya hutang, ini mau mengembalikannya tapi dia mau pinjam uang dari bank. Ya. Monggo. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Pesan saya satu. Jangan coba-coba ambil bank modal kerja untuk investasi. Maka putarannya yang tidak nutup. Jadi kalau Bapak punya hutang, terus mengambil bank untuk mengembalikan hutang, monggo. Karena di bank itu sendiri juga punya beberapa pertimbangan. Sudah diteliti, ada jaminannya. Tidak mungkin seseorang bisa mengambil bank tanpa jaminan. Understand? Insya Allah saya doakan hutangnya lunas. Amin. Banknya lancar. Amin. Insya Allah nanti kalau hutangnya lunas, banknya lancar, Bapak tidak ambil bank, justru akan mendirikan sebuah bank. Amin. Amin. Subhanallah. Baik, untuk Pak Marito yang ada di Jambi, demikian penjelasan dari narasumber kita ya. Ada Bapak Kiai Haji Agus Ali Masyuri yang luar biasa, dan pemirsa Anda bisa langsung interaktif kembali di 0315660109. Tema kita adalah berbagi kesejahteraan. Ada pertanyaan dari teman-teman 5 band dari 5 Mbak band, Ika? mana? Ada pertanyaan Tanya. tanyakan? Yang cantik itu coba. Iya. Baik, silakan. Ya, silakan. Iya, Assalamualaikum, Yai. Ya, salam. Ini memang berkaitan dengan
kikir ya, dengan sodako. Kalau misalkan kita sodako, memang semuanya dari hati ya, iya. Iya. Tahu ikhlas atau tidaknya kan dari hati. Iya. Mau dulu, ikhlas itu urusan Allah itu. Oh gitu. Dalam sekali ya. Misalkan gini, kita punya niatan bahwasanya kepengen belikan atau ini apa karpet di masjid gitu. Iya. Tapi belum bisa memenuhi, kira-kira itu gimana hukumnya? Orang yang punya cita-cita, lintasan pikiran dan hati melakukan suatu kebaikan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dilaksanakannya, sudah dicatat satu hasanah. Ini kehebatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, bila punya lintasan pikiran dan hati melakukan kejahatan, sebelum itu dilaksanakan tidak dicatat dosa. Ini kehebatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Understand? Pandai-pandailah menata niat. Pandai-pandailah menjaga pikiran dan lintasan hati kita. Karena apa? Di antara keistimewaan kehebatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila punya lintasan pikiran dan hati tentang kebaikan, walaupun belum dilaksanakan, sudah dicatat sebuah kebaikan. Sebaliknya, bila umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya lintasan pikiran dan hati untuk melakukan kejahatan, tidak dicatat sebagai sebuah dosa sebelum dilaksanakan. Subhanallah. Banyak sekali kehebatan, kebesaran, rahmat Allah yang diberikan kepada umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat dulu itu melakukan maksiat kontan. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila melakukan kemaksiatan, ditunda dulu, ditunggu sama Allah, cepat-cepat tepat. Kapan tepatnya? Kapan tepatnya? Coba umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lot, ada lesbi, ada homoseks, kontan. Nah, sekarang ini coba di sekitar kita, iya, dengan iya. Suka diskon ya. Menunjukkan keagungan, kemuliaan dan keanugerahan Allah yang diberikan kepada umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah Bapak Marta ada penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Iwan Banyuwangi, Bu. Pak Iwan di Banyuwangi, saya sudah menyangkini suaranya Pak Iwan. Alhamdulillah Pak Iwan. Kalau ada reward saya pasti ngasih Pak Iwan nomor 1 deh. Karena ini pemirsa Setia TV 9. Silakan Pak Iwan langsung dengan beliaunya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gus, ya, saya mau menanyakan masalah ini, Gus. Masalah sholat witir. Ya. Sholat witir. Sebenarnya yang benar itu seperti apa? Kalau di kampung saya itu witir kan biasanya 3 rakaat itu ada 2 salam, Gus. Iya. Nah, tapi sementara saya juga sering mendengar kajian itu yang benar itu kalau sholat witir itu 1 salam, Gus. Iya. Makanya kalau 3 itu 2 salam, katanya itu berarti witirnya hanya 1 gitu, Gus. Iya. Nah, terus yang kedua, Gus. Ya, 1 aja. Wah, enggak, Gus. Ini pendek, Gus. Ini penting Ya. sekali. Yang ini penting malah, Gus. Iya. Yang kedua itu masalah pemberangkatan jenazah, Gus. Pemberangkatan Itu ada Ya. syariatnya apa tidak? Soalnya di kampung saya itu dulu kan kepalanya yang dulu, Gus. Kalau berangkat tuh. Baik, terputus sepertinya nih Gus. Iya. Nggih. Terima kasih untuk Bapak Iwan yang ada di Banyuwangi, nih pemirsa Setia TV 9 dan kayaknya ngefan banget dengan Gus Ali. Monggo Gus. Jadi sholat witir adalah sholat sunnah malam berkaat ganjil dan sebagai penutup sholat sunnah malam. Di masyarakat kita setelah tarawih biasanya langsung witir. Karena pertimbangannya daripada tidak witir. Kalau di pondok saya itu witirnya nanti malam. Karena di malam hari masih ada kegiatan sholat kalau di pondok saya. Jadi umat Islam jangan terjebak perbedaan. Usahakan umat Islam mencari titik kesamaan. Yang penting sholat witir itu berkaat ganjil. 3 ya, Nah, betul. adapun prakteknya 2 salaman, 2 tambah 1. Itu ada dasarnya banyak sekali, butuh berapa dasar. Ya, tidak usah dipersoalkan. Yang penting sholat witir adalah sholat sunnah malam berkaat ganjil sebagai penutup kegiatan sholat malam. Nah, di masyarakat kita baik yang 23, 20 plus 3, yang 8 plus 3 itu sudahlah
Usahakan umat Islam mencari titik kesamaan, jangan terjebak mencari titik perbedaan. Nah, satu salaman, dua salaman, tidak masalah lah. Bagi saya pribadi, Masya Allah, mengeterapkan 2 salaman, 2 plus 1 itu 3. Siapa yang mengatakan 1 itu tidak kayak. Nah, kalau butuh dasar, untuk minta dasar berapa banyak sekali. Pesan saya, usahakan umat Islam mencari titik kesamaan, jangan mencari titik perbedaan, supaya kuat. Apalagi tataran-tataran fikih. Nah, fikih itu kan namanya pendapat. Nah, pendapat itu kalau orang banyak berpendapat bukan ahlinya, malah tidak karu-karuan. Jadi orang yang mengeterapkan witir 3 rakaat dengan 2 salaman, itu dasarnya sangat kuat, merujuk berapa imam-imam mujtahid yang memberikan dasar-dasar. Terima kasih, mudah-mudahan sekelumit jawaban saya ini menjadi pencerahan dan menjadikan nilai tambah. Pesan saya, Amin. Usahakan umat Islam jangan sampai terjebak pada hal-hal yang berbeda. Usahakan umat Islam untuk mencari titik kesamaan supaya kuat Islam ini. Betul. Sepakat. Iya. Baik, luar biasa. Dan pemirsa, Anda bisa bergabung kembali di 0315666109. Tema kita adalah berbagi kesejahteraan pemirsa ya. Namun jika Anda punya persoalan yang lain yang butuh didiskusikan, langsung aja bisa Anda kembali dengan kami. Nanti usai jeda kita akan kembali berbagi di program Tabuh Maghrib. Mencari ilmu, tenangkan hati, mengharap ridho ilahi. Dengan ulama serta kiai menjelang kitab Maghrib. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Tabuh Maghrib. Dan di segmen yang keempat Anda bisa kembali di interaktif di 0315660109, tentunya dengan tema berbagi kesejahteraan. Dan kita kembali berbincang dengan Bapak Kiai Haji Agus Ali Mashuri dari Sidoarjo. Ini pemangku pondok ya, luar biasa, seorang kiai yang sekali bergus Ali bisa hadir di TV 9. Gus Ali, ini bagaimana ketika ada umat muslim yang menghitung-hitung amal baiknya? Apakah itu sedekahnya, apakah itu zakatnya, begitu? Itu kurang cerdas. Sering saya katakan, amal tak akan gagal bila disertai niat yang ikhlas. Puncak keikhlasan adalah sebuah kesadaran bahwa diri kita ini tidak mempunyai kemampuan apapun tanpa izin dan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi orang yang menghitung-hitung amalnya, itu berarti orang yang belum menghayati, kelasnya masih kelas buruh. Kelasnya masih kelas buruh, kelas upah. Seorang wali besar pada zamannya, Dhunnun al-Misri, pernah ditanya oleh salah satu pengikut saya, di antara tandanya orang ikhlas beramal itu apa? Dhunnun al-Misri menjawab, 1, pujian dan celaan manusia baginya sama saja. 2, bila beramal tidak memandang manusia, tapi yang dipandang adalah wajah keridhaan Allah. 3, bila melakukan amal, senantiasa hanya ingin bertemu amalnya di akhirat nanti, tatkala menghadap kepada Allah SWT. Banyak amal biasa menjadi bermakna karena dibungkus dengan niat yang indah dan benar. Banyak kewajiban tidak bermakna hilang begitu saja karena tidak disertai dengan niat yang benar dan tulus. Ini yang harus dipahami. Jangan sampai amal kita ini habis di tengah jalan. Energi banyak, tenaga banyak, tapi nol. Karena orientasinya karenanya bukan karena Allah, tapi ingin mendapat pujian dari manusia. Diantarkan oleh ambisi dan sederet kepentingan. Orang yang punya kepentingan yang sangat besar dan kental, sangat dikhawatirkan bila beramal karena ingin mendapat pujian dari masyarakat. Baik. Ini berarti sudah tatarannya
juga sudah harus menata niatnya juga Iya. nih Pak Kiai. Banyak amal biasa menjadi bermakna karena dibungkus dengan niat yang indah dan benar. Banyak kewajiban tidak bermakna hilang begitu saja karena tidak disertai niat yang ikhlas karena Allah. Jadi orang-orang yang benar ikhlas tidak dihitung-hitung begitu. Yang penting melakukan karena Allah, untuk Allah, lillahi ta'ala. Insya Allah akan bertemu dengan apa yang ia amalkan. Dan amal itu akan membekas pada sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek nyata hidupnya. Di antara tandanya orang ikhlas dan beramal itu tadi, pujian dan celaan manusia baginya sama saja. Dijokno wong karo dilono wong padha sama saja jalan. Apa? Karena bila beramal tidak memandang masyarakat, tidak memandang manusia, yang dipandang adalah wajah keridhaan Allah. Yang ketiga, bila melakukan amal ingin bertemu balasannya di akhirat nanti, bukan terjebak pada kepentingan sesaat, tapi benar-benar semata-mata ingin bertemu balasannya nanti di hadapan Allah SWT. Ini orang yang cerdas. Baik, termasuk di dalamnya ketika kita misalnya bersedekah ataupun bersedekah menggunakan istilah anonim begitu Pak Kiai, tidak mau disebutkan namanya. Ini juga salah satu aplikasi itu begitu. Kiat cerdas untuk mengarah ke sana. Jadi yang kita biji itu maunya saja dulu lah. Kalau kita ngomong ikhlas terlalu dalam lah. Jadi orang yang mau berbagi itu orang hebat. Karena apa? Banyak orang kuat berpuasa, banyak orang kuat sholat malam, tapi tidak mau berbagi, mau wadid. Duwi itu plaster ya dikemiteni. Padahal tidak poso ya kuat, sholat ya pedal. Tapi kalau sudah diajak ke warung sama temannya, bila waktunya bayar, pasti orang macam demikian, masuk toilet. Ada nggak ya? Ada. Orang kalau sudah medit itu bila waktunya bayar pasti masuk toilet. Itu tanpa kursus, tanpa dikomando. Feeling goalnya ke sana. Apa? Khawatir bayar. Jadi saya sering tesis untuk orang. Iya. Maka saya sangat tertarik dengan tesisnya Sayyidina Ali. Orang yang makan bersamamu itu belum tentu sahabatmu. Sahabatmu sejati adalah orang yang mau mengerti, orang yang mau mendatangi, dan orang yang mau membantu kamu tatkala kamu sedang dirundung kesulitan dan kesusahan. Understand? Yes, luar biasa. Tepak mangan itu garuan ku koncong jangan acara mangan. Nyelinap ke kamar kecil. Tapi nek wayahe bayar itu coba. Wah di muncul apa Melayu. Baik, luar biasa. Kemudian di sana juga ada keterangan bahwa kalau kita memberi Pak Kiai, usahakan tangan kiri pun juga tidak pernah tahu begitu. Itu sebuah prinsip edukasi, prinsip pendidikan yang harus kita tanamkan pada diri kita, istri kita, keluarga kita. Bila kita memberi tangan kanan yang memberi, akan tangan kiri tidak tahu. Karena apa? Karena semata-mata lillahi ta'ala. Allah Maha tahu. Jangankan apa yang kita berikan kepada orang lain, langkah kita gerak bulu hati kita tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Untuk apa kita ingin dinilai manusia segalanya? Berarti kita belum sampai ke sana. Allah. Baik, luar biasa ini. Dan pemirsa Anda yang dengan kami, silakan kembali coba di 0315660109. Tema kita adalah berbagi kesejahteraan. Bagi kesejahteraan ini adalah milik semua umat pemirsa, bukan hanya milik yang miskin, bukan hanya milik yang kaya, tapi ini milik semua umat. Dan bagaimana kita bisa mampu berbagi, ini cara-caranya seperti apa? Ini ada cara khusus enggak Pak Kiai ketika kita mau berbagi gitu? Jadi survei membuktikan, beberapa penelitian ilmiah telah menemukan sikap mental dan kepribadian seseorang sangat diwarnai dan dipengaruhi siapa teman dekatnya. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalil falyandur ahadukum abi khalil, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Seseorang berada pada keagamaan temannya, maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu. Jadi untuk menjadi orang yang loman, usahakan bergaul dengan orang-orang terbaik dan pilihan. Jare wong kampung-kampung wong kang soleh kumpulono. Karena pengaruhnya keturunan,
pengaruhnya pendidikan masih kalah kuat dan dominan dengan pengaruh pergaulan. Langkah cerdas untuk menjadi orang yang siap berbagi kesejahteraan yang pertama, usahakan bergaul dengan orang-orang terbaik dan pilihan. Understand? Yes. Baik. Bergaul dengan orang pilihan dan orang soleh pemirsa. Ini kita kunci dulu, kita akan jeda sejenak dan kita saksikan visualisasi berikut ini melalui jeda iklan. Mencari ilmu, tenangkan hati, mengharap ridho ilahi. Dengan ulama serta kiai menjelang kitabu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Tabu Maghrib. Ini segmen yang terakhir dengan tema berbagi kesejahteraan. Pak Kiai, ini segmen yang terakhir ya. Iya. Jadi sampaikan kepada pemirsa TV9 seputar berbagi kesejahteraan ini hendaknya seperti apa ya? Gini, hadis yang saya baca tadi, Inggih. penekanan yang pertama pada aspek sosial kemasyarakatan. Inggih. Artinya kita tidak cukup soleh di masjid saja. Kita tidak cukup soleh di rumah tangga saja. Tapi hendaknya kita mampu tampil soleh sosial di tengah-tengah masyarakat. Inggih. Kalkulasinya kita harus menyadari, kita ini selain sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial. Yang kedua, penekanannya hadis tersebut adalah kita dituntut tampil sejuk, sebarkan salam, sebarkan cinta kasih dan damai di tengah-tengah masyarakat. Jangan Anda sebarkan fitnah dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar kita jadikan sebuah momentum indah bagi kita semuanya, terutama bagi para pemirsa TV9 di mana saja berada, untuk menjadi santri yang cerdas, mawas diri, dan berbenah diri. Kita beli masa depan dengan harga sekarang. Sekali lagi, kita beli masa depan dengan harga sekarang. Artinya, mari kita benar-benar berbenah diri, mawas diri, karena orang yang cerdas mendidik diri sendiri lebih patut dihormati dan dihargai daripada orang yang pandai mengajar orang lain, tapi bodoh terhadap diri sendiri. Understand? Yes, terima kasih Pak Kiai hadirnya di studionya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan untuk 5 band juga terima kasih semuanya. Pemirsa, usai sudah kesempatan kita di Tabu Maghrib, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Yulia Kamila segera undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hidup di dunia hanyalah sementara, esok atau lusa ajal pastikan tiba. Bila ajal tiba, harta tiada berguna, hanya iman dan takwa bekal di alam baka. Amal baik atau buruk selama hidup di dunia, walaupun sebutir pasir